Pada kesempatan ini kita akan cek program akar bahan bonsai selain waru India ini ya. Nanti kita akan mengecek bahan bonsai atau program akar untuk bonsai sancang, bonsai loa, dan bonsai amplas putih. Oke, kita simak ya untuk videonya, jangan kemana-mana, tetap di Plancraft D. Untuk yang pertama ini adalah bahan bonsai waru India ya. Ini kemarin sudah saya posting di video sebelumnya, yaitu bagaimana tips dan triknya cara ground bahan bonsai waru India dari stekan ya. Ini dari stekan sampai seperti ini hanya dalam waktu 1,5 tahun ya, atau hampir 2 bulan. Kalau hampir 2 bulan ini ya. Sekarang kita cek untuk program akarnya. Ini lumayan nih, ini lihat, ini ada akar, ini ada akar, ini juga di belakang juga ini ada ya, di belakang juga ada. Nah ini untuk stekan, ini caranya sama sebenarnya dengan teman-teman sebenarnya ya. Stek dulu di polybag, kemudian setelah tumbuh akar lebat baru di ground seperti itu. Berarti ada 2 tindakan ya, pertama stek, kemudian setelah itu baru di ground, ditata akarnya. Untuk media bisa kita lihat di sinilah ya. Media untuk ada kokam, ada sekam, dan juga ada tanah biasa. Ini saya rasa untuk tanah biasa atau tanah gembur bisa kita pakai. Nah ini tinggal di press ya, untuk akarnya tinggal di press karena sudah besar-besar seperti ini. Ini kurang lebih programan sekitar 1,5 atau sampai 2 tahunan seperti ini ya. Jadi program akar saat kita mulai ground, dari stekan sudah muncul akar baru kita ground seperti ini. Nah ini kita tutup lagi ya, kita tutup, karena program akar itu bagusnya memang di ground ya. Program akar di ground seiring dengan pertumbuhan atau pembesaran batang, juga nanti kita bisa ngecek untuk pembesaran akarnya juga, atau program akarnya juga seperti itu ya. Ini untuk bahan waru stekan, ini dari stek. Yang dari cangkok ini ya, ini dari cangkok. Nah ini dari cangkok, ini juga kaki muter ya. Ini ada akar yang memang dibiarkan karena ini kemarin kekosongan ya, sehingga disayat kemudian tumbuh akar, dibiarkan seperti ini. Jadi ketika bahan ground punya teman-teman semua ada yang kosong untuk akarnya, bisa disiasati pakai sayat ya. Misalkan ini kosong, kemudian kita sayat, kemudian tutup media sama seperti cangkok, tapi tidak dibungkus ya, cuma ditutup media saja. Nanti akarnya keluar baru dipertahankan untuk akarnya ini supaya tetap hidup untuk mengisi kekosongan ini. Karena untuk bonsai waru, bonsai loa itu sangat mudah tumbuh akar. Jadi ketika kita sayat, ini akarnya bisa tumbuh seperti ini, tapi dengan catatan media lembab ya. Jangan telat siram. Kalau kering nanti akar yang keluar akan kering juga, akar baru yang keluar kering, dan jangan terlalu basah, nanti juga bisa busuk. Nah ini ya, penyiraman 1 hari sekali, yang penting media poros. Media poros itu ya ditandai dengan ketika kita nyiram, air tidak menggenang terlalu lama, atau saat setelah disiram air akan meresap semuanya. Itu untuk media yang poros. Nah ini ada akar yang dipres ya. Ini ada akar kemudian dipres, ini sudah keluar akarnya ini. Nah ini juga bertahap ya, ini bertahap. Ini sudah nanti keluar akar, baru ini nanti dipres. Kalau sudah dipres, sudah akarnya lebat, baru kalau misalkan terlalu besar kita bisa pecah akar, kita bisa pecah akar. Ini untuk waru India ya. Ini 1 tahun ya, 1 tahun. Kalau yang ini tadi 1,5 sampai 2 tahun. Ini bokel ya, ini bokel. Sayang sekali atasnya dipres tidak muncul tunas. Ini
kemungkinan besar akan disambung ya, sambung sisip. Untuk bahan yang kedua adalah bahan bonsai apa ini? Ya bener, bahan bonsai sancang atau bonsai Premna microphylla. Bonsai sancang ini terkenal dengan mudah sekali untuk budidaya, sangat mudah untuk dibudidaya, makanya ini sangat direkomendasikan dijadikan untuk menjadi sebuah bonsai. Selain mudah dibudidaya, tahan banting juga ya saya rasa, dan daunnya cepat sekali mengecil seperti ini. Dan untuk program akar ini yang kita cek ya, nih kita cek program akarnya. Ini kelihatan 1, ini ada 2 muter ya, ini 3, ini ada 4 kalau kelihatan dari sini. Nah ini ada di sini muter ya, ini muter di sini juga ada nih, di sini juga ada. Nah ini ada ya, jadi satu pohon ini juga ada di sini. Nah ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Idealnya memang 8 ya, 8 untuk akar utamanya. Nanti setelah besar sesuai yang kita harapkan untuk batangnya ini yang sedang di ground, ini nanti bisa cangkok akar atau press akar secara bertahap, sama seperti yang tadi saya jelaskan di bahan bonsai waru tadi ya. Prosesnya sama, kita potong kemudian kita tutup. Kalau sudah tumbuh akar-akar serabut baru yang sudah sudah kecoklatan, nggak putih ya, kecoklatan, baru kalau kita pengen pecah, kita bisa pecah. Tapi pecah langsung juga nggak apa-apa. Dari sini jangan dipotong dulu, nggak apa-apa, kita pecah langsung. Kalau sudah bulat baru kita press akarnya, sama saja kok. Nah ini program ini tidak tidak pecah batang ya, tidak pecah batang. Ini murni akarnya yang menarik ya, akarnya menarik. Tapi ini sayang sekali ya kalau nggak pecah batang dulu. Kenapa? Ini terlalu monoton, nggak mengerucut ya, nggak mengerucut. Tapi seiring nanti pertumbuhan akarnya yang besar, maka akan menarik pangkal batang ini juga akan cepat besar. Nanti akan besar di pangkal. Nah ini kan agak sama dari pangkal sampai di sini. Ini yang paling bagus ya, ini agak besar. Nah ini seiring pertumbuhan akar yang besar juga akan menarik pangkal batangnya, akan membesar. Ini juga 2 tahun bro. Kenapa kok rata-rata yang saya posting 2 tahun pada kebun ground ini ya? Karena yang punya ground ini Mas Ratno ini awal untuk menekuni dunia bonsai baru 2 tahun ini. Makanya saya bilang hampir semuanya ini 2 tahun, bahkan ada yang kurang 1,5 tahun ya, 2 tahun kurang lebih lah. Lebih-lebihnya nggak ada setengah tahun seperti itu ya, karena mulai kenal bonsai atau menekuni dunia bonsai itu tahun 2019, sekarang 2020 seperti itu ya. Kita tutup lagi ya. Ada bahan yang lain juga ini, oh ya, ini dari stekan ya, ini dari stekan. Ada lain lagi yang ini sebenarnya sama, kemarin saya sempat untuk membuatkan video juga yang ini sebenarnya sama dari yang tadi, yang sebelum ini, 1 batang. Jadi ada ruas banyak, dipotong-potong, di stek lah. Ini sama 1 batang yang tadi ya, tapi ukurannya lebih kecil ya, memang karena beda pohon, pastilah beda perkembangannya ya, beda perkembangannya. Tapi untuk akar saya rasa sudah mumpuni, ini sudah muter, hanya saja tidak sesempurna yang tadi ya, hanya saja tidak sesempurna yang tadi. Ini di belakang juga ada nih, ini di belakang juga ada. Nah ini akarnya juga ada, muter juga ya. Nah ini ada 2, 1 2 3 4 5 6 7. Ini sama-sama 7 nih, akarnya ada 7. Nah ini ada kawat seperti ini karena mungkin waktu kemarin
sempat tidak tidak bisa ke bawah alias agak ke atas. Ini biasanya ketika menanam terlalu ditekan saat ada tatakannya ya, sudah ada tatakan kemudian terlalu ditekan sehingga di sini datar sekali. Nah, saya mengantisipasi ketika sudah diberi tatakan itu biasanya saya kasih kayak gundukan tanah itu ya, kayak gundukan tanah supaya ini tidak terlalu datar sekali. Nah, ini akar juga sudah mantap sekali. Ini baru dipres, ini nanti menjadi terusan batang. Ini cabang pertama, cabang kedua, ini adalah terusan batang. Nah, ini mengandalkan nanti ini lebih besar, ini paling tidak sepertiga sepertiga dari besarnya ini, baru nanti kita potong. Nanti akan ada cabang yang ketiga juga, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan seterusnya. Paling tidak ini konsepnya small ya, mame ya, ini mame ini masuknya nanti mame. Nah, paling tidak segini saja sudah nah segini ya, kan tidak ada 15 cm lah segini. Ini program mame, ini mantap sekali. Ini sama kok ya, kurang lebih 2 tahunan lah, kurang lebih 2 tahunan. Memang program bonsai itu yang paling cepat untuk membesarkan batang, cabang, atau bahkan program akar ya memang ground ya, memang ground. Kita lihat yang lain untuk bonsai sanjang yang lain, ada satu lagi ya. Ini juga sama ya seperti yang tadi. Ini kalau saya lihat akarnya 6, ada 6 akarnya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, di belakang ada 1, 6. Tapi ya sudah mulai muncul cabang akar ya, akar yang bercabang sudah mulai muncul. Dan ini saya rasa masih dilos sambil menunggu. Ini kan masih keluak tuh ya, hasil perpotongan. Nah, ini menutup mungkin lah baru dipotong. Ini mantap sekali, udah mantap ya. Biasanya kalau sudah akar segitu gede saya pres akar mepil. Tapi kalau sudah ada percabangan seperti itu malah bagus ya. Itu juga sudah dipotong kalau nggak salah ya, dipotong baru muncul percabangan akar. Itu mantap sekali. Jadi akarnya selain cabang yang mempunyai anak cabang ranting, akar juga harus seperti itu. Akar juga ada akar utama, nanti ada anakan akar atau akar yang bercabang dan seterusnya ya. Ini untuk sancang ya. Kalau yang ini adalah amplas putih ya. Amplas putih memang daunnya, kalau yang dewasa ini datar ya, ini yang masih muda ini seperti ini. Ini amplas putih. Coba kita cek ya untuk akarnya ya. Ini adalah hasil cangkok, kita cek untuk akarnya. Nah, ini ada akar ya, ini hasil cangkok, ini kelihatan sekali nih hasil cangkok. Ini akar, ini akar juga. Ini sudah cabang ya, ini sudah bercabang. Ini akar. Di sini masih kosong, tapi ini ada akar nih, nanti bisa. Nah, ini ada akar, berarti yang kelihatan dari sini ada berapa ya? 1, mohon maaf kita, nah ini 1, 2, 3, kita cek yang belakang ya, kita cek yang belakang. Nah, ini 4 ternyata ya, ada 4 untuk akarnya. Oh maaf, 6 ya. Ini ada akar nih, ini akar kecil. Ini kita pertahankan menjadi lebih besar lagi. Nah, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mantap sekali nih. Ini hasil program cangkok. Setelah cangkok
baru dibelah ya, dibelah untuk batangnya. Jadi batang kayak belimbing nantinya, batang kayak belimbing nantinya. Ini mantap sekali ya, belimbing ini. Ini hasil nih, lihat ya, ini kan pecahan ini kelihatan ya, ini pecahan juga sama. Ini yang belum sempurna ya, ini belum sempurna, ini pecahan juga, ini yang dipecah belum sempurna. Ini cangkok ya, sama kurang lebih sekitar 2 tahunan ini. Mantap sekali ya. Ini sudah ngepen, dan nanti kita akan bahas tentang cara sambung ya, dalam video khusus untuk menyambung bahan bonsai amplas putih. Nah ini sambungan, ini bener sambungan rapi sekali ya. Ini sambungan nih rapi sekali, ini mantap sekali ya. Kita lihat yang lain ya, untuk program akar yang lain ya. Nah ini untuk bahan bonsai loa ya, bahan bonsai loa usia 2 tahun. Banyak yang kemarin komen, wah mantap sekali nih, kayak seakan-akan kurang percaya ya. 2 tahun yang tadinya 1 pulpen lah ya, 1 pulpen bisa seperti ini. Mantap sekali nih. Untuk akarnya kita cek ya, ini pasti stek dulu baru akan di ground, tetap kita program akarnya nih. Ini mantap sekali untuk akarnya nih. Ini baru di dipres kalau nggak salah ya. Ini dipres, ini kemudian dipecah akar. Setelah dipres kemudian dipecah akar. Ini juga sama, ini baru dipres ya, baru dipres. Ini baru keluar akar, belum dipecah untuk akarnya. Ini juga muter, ini di belakang nih, di sini juga ada. Ini baru kemarin disayat, karena di sini ya, di sini tidak ada akarnya. Kita tutup lagi ya. Ini untuk program akar pada bahan bonsai loa ini 2 tahun. Ini mantap sekali ya, 2 tahun. Ada lagi kok, 1 lagi, coba kita lihat. Nah ini ya, ini yang masih muda karena baru kemarin setengah tahun ya. Ya kalau di ground kalau nggak salah baru ada sekitar 3-4 bulanan ini di ground ya. Jadi ini bahan cangkok, sebenarnya dari turun cangkok ini sudah setengah tahunan lah, tapi ditanam di pot dulu baru di ground sekitar 3 bulan sampai 4 bulanan ini. Ini masih mengandalkan akar ya, akar. Dan ketika ada akar yang dominan langsung dipangkas ya, dipangkas kemudian nanti diarahkan sama seperti ini. Ini ada ujung-ujungnya seperti ini, baru nanti setelah mapan ini bisa dibelah ya, jadi belah ya. Kita lihat hasil yang dibelah akar, berapa lama sih untuk menjadi bulat. Yuk kita cek yang belah akar menjadi bulat berapa lama untuk bonsai loa. Nah ini hasil dari belah akar sudah bundar ya, atau sudah membentuk kayak akar alami. Ini sebenarnya hasil belah. Dan berapa lama sih ya, tadi saya tanya ke yang punya kebunnya, ini sekitar 5 bulanan dari proses mulai belah. Kalau yang sampingnya berapa lama ini mas? Itu yang ini kayaknya sama, cuma itu karena lebih besar jadi agak lama. Nah ini sama sebenarnya, cuma karena akar yang dibelah lebih besar jadi agak lama. Ini kan mulai proses untuk ini ya, proses rapat lukanya ya, sudah mulai bulat. Ini sudah mulai bulat, ini sama, cuma karena akarnya lebih besar jadi prosesnya juga lebih lama. Ini ya, ini sekitar 5 bulan. Sama seperti tadi untuk bonsai waru, bonsai sanjang, ketika ada akar yang
kosong di sayat. Ini mulai tumbuh untuk akar-akarnya. Nah di sini ini mulai tumbuh akar-akarnya ini tumbuh akar, kita tutup saja. Ini juga sama nih. Ini akarnya juga mantap sekali. Ini 2 tahun juga ya, 2 tahun akarnya juga sudah mantap. Ya, pada kesimpulannya untuk program akar itu kita rekomendasikan memang di ground ya, atau tanam langsung di tanah langsung, atau bisa di pot, tapi biarkan akar di pot besar ya, di pot besar supaya akar liar tidak menumpuk di pot kecil ya. Jadi di pot besar boleh, di ground itu sangat disarankan supaya akar yang kita idam-idamkan akan segera terwujud lebih besar, muter, bercabang seperti itu. Bonusnya bahan bonsai kita menjadi lebih besar. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa silahkan share ke teman-teman kalian. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Tetap semangat. Terima kasih yang sudah setia menonton di channel Bahan Grafdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.